Hunafa Media. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang Allah muliakan, pujian dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, membawa kita untuk bisa hadir duduk di masjid ini untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sebaik-baik manusia, sebaik-baik nabi dan rasul yang Allah utus ke muka bumi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa merupakan sebab terbesar yang dengannya seorang hamba bisa meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ketika diletakkan di hadapan kita dua wadah yang sama, di mana satu berisi cairan madu dan wadah yang lain berisi dengan air biasa, maka dengan sangat yakin kita akan mengatakan bahwasanya wadah yang berisi cairan madu akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan wadah yang berisi air. Hal ini menyimpulkan bahwasanya pentingnya sebuah isi dalam sebuah wadah, karena baik dan buruknya, tinggi dan rendah nilai dari sebuah wadah itu ditentukan salah satunya dari isi yang ada dalam wadah tersebut. Kaum muslimin yang Allah muliakan, begitu juga dengan keadaan manusia. Meskipun manusia memiliki tubuh yang sama, warna kulit yang sama, akan tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan terbedakan dari isi yang ada di dalam hatinya. Terbedakan antara seorang mukmin dengan muslim, terbedakannya seorang mukmin dengan kafir adalah apa yang ada di dalam isi hatinya. Terbedakannya seorang mukmin dengan orang munafik adalah karena isi dalam yang ada di dalam hatinya. Begitu juga dengan perbedaan antara mukmin dengan mukmin yang lainnya, itu disebabkan karena isi di dalam hatinya. Oleh karenanya pentingnya kita untuk memperhatikan isi di dalam hati kita, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan penilaian dari seorang hamba, patokannya adalah apa yang ada di dalam hati kita, bukan apa yang ada dalam zahir kita, dari rupa kita ataupun harta kekayaan yang kita miliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila amwalikum wala ila suwarikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
tidaklah melihat kepada bentuk rupa kita, tidak juga melihat kepada harta kekayaan kita, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kita dan amalan yang kita lakukan. Oleh karenanya, barang siapa yang isi hatinya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah hamba yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat ketakwaan dia kepada Allah, akan semakin mulia kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala menempatkan ketakwaan ada di dalam hati kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taqwa hahuna." Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Nabi SAW bersabda, ketakwaan ada di dalam sini. Beliau pun menunjuk kepada dadanya sebanyak 3 kali. Kaum muslimin yang Allah muliakan, siapa yang di dalam isi hatinya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi orang yang paling mulia, orang yang paling baik di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dialah orang-orang yang paling sebaik-baiknya makhluk di muka bumi. Sebaliknya, apabila isi hati dari seorang hamba adalah kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kekafiran yang ada di dalam hatinya menjadikan dia makhluk yang paling hina, bahkan lebih hina daripada binatang ternak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin." Sungguh kami akan mengisi di dalam neraka Jahannam kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafhamuna biha. Mereka memiliki hati, tetapi tidak mereka gunakan hati tersebut untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata, tetapi tidak mereka gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka memiliki telinga, tetapi tidak mereka gunakan untuk mendengarkan akan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Mereka halnya seperti binatang ternak. Balhum adall. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Maka siapa juga yang dalam hatinya tertanam kemunafikan, maka sifat kemunafikan ini menjadikan kelak dia akan bersama orang-orang kafir di neraka Jahannam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kelak akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir semuanya di neraka Jahannam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan orang munafik di keraknya dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, menunjukkan hal ini akan pentingnya isi di dalam hati kita. Karena apabila hati kita baik, akan melahirkan perbuatan-perbuatan baik dari tubuh yang kita lakukan. Sebaliknya, apabila hati kita menjadi buruk, maka akan terlahir dari anggota badan kita perbuatan-perbuatan yang buruk. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad kita terdapat segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh.
Apabila segumpal daging ini baik, akan baik pula anggota badan tubuhnya. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Dan apabila buruk hati seseorang, apabila buruk dari segumpal daging tersebut, akan lahir juga perbuatan-perbuatan buruk dari anggota badannya. Rasulullah SAW melanjutkan akan hadisnya, ala wahyal qalbu, ketahuilah bahwasanya segumpal daging tersebut itu adalah hati. Begitu juga dengan amal ibadah yang kita lakukan. Amal ibadah bukan hanya sekedar gerakan-gerakan, tetapi dia memiliki isi, dia memiliki ruh, yang mana ruh tersebut akan menjadikan berkualitasnya ibadah yang kita lakukan, sehingga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa isi atau ruh dari ibadah yang kita lakukan? Tidak lain adalah niat kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena besarnya pengaruh hal tersebut akan menjadikan diterima atau tidaknya amalan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan, yang menciptakan akan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik, paling berkualitas amalannya. Apa yang dimaksud dengan yang paling baik? Disebutkan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad, beliau mengatakan yakni akhlasuhu wa aswabuhu. Yang dimaksud adalah yang paling ikhlas dan paling benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan innal amala idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Sesungguhnya amalan, meskipun dia ikhlas tetapi tidak benar, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa in kana sawaban wa lam yakun mukhlisan lam yuqbal. Sebaliknya, jika suatu ibadah dia sudah benar tata caranya, tetapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah tersebut juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yakuna sawaban khalisan, sampai ibadah yang dia lakukan benar dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya niat di dalam ibadah yang kita lakukan. Bahkan niat menjadikan ibadah yang dipandang remeh oleh manusia akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika amalan yang besar tetapi tidak menghadirkan akan niat, akan menjadi rendah, bahkan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah. Berapa banyak amalan yang kecil dia menjadi besar karena niat. Wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyyah. Dan juga berapa banyak amalan yang besar dia menjadi kecil nilainya di sisi Allah, bahkan tidak bernilai karena niat yang dia lakukan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin jemaah sidang Jumat yang Allah muliakan, pentingnya kita untuk memperhatikan hati kita, karena hati akan senantiasa berbolak-balik. Terlebih kita hidup di tengah kepungan fitnah, yang mana fitnah tersebut seringkali menjadikan hati kita berbolak-balik. Dan Nabi SAW telah mengingatkan kita
untuk bersegera di dalam melakukan amal saleh sebelum datangnya fitnah yang akan menjadikan hati kita berbolak-balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal." Bersegeralah kalian dalam melakukan amalan saleh. Fitanan ka qita'il lailil mudlim. Sebelum datangnya fitnah yang datang seperti potongan malam yang gelap. Saking dahsyatnya fitnah tersebut, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Menjadikan seseorang pada pagi harinya dia mukmin beriman kepada Allah, akan tetapi di sore harinya dia menjadi kafir. Atau sebaliknya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore hari dia dalam keadaan beriman kepada Allah, sedangkan di pagi harinya dia sudah murtad menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjadikan hal tersebut karena dia menjual agamanya untuk mendapatkan tujuan dunia. Oleh karena kaum muslimin, hendaknya kita memperbanyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang senantiasa membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan hati kita senantiasa istiqamah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal saleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal